datang di kelas Ibu Hamil. Bertemu lagi dengan saya, Bidan Sutiem, dari UPT Puskesmas Kadasuka, Kota Bandung. Pada pertemuan yang ke-6 ini, kita akan membahas tentang tanda-tanda awal persalinan. Apa aja sih tanda-tanda awal persalinan? Yang pertama, biasanya ibunya sudah mulai sering ingin pipis, atau kadang ada juga yang susah pipis malah ya, karena biasanya karena sudah masuknya kepala ke jalan lahir, ibunya merasa sering pipis, atau kadang ada yang makan jadi susah pipis. Kemudian selanjutnya ibu merasakan mules yang semakin sering dan semakin lama. Mules ini yang ibu rasakan biasanya perutnya terasa keras, tegang. Dan untuk mules ini dikatakan mulai kuat, setidaknya ibu mulai merasakan mules ini 5 menit sekali dan lamanya sekitar 30 detik. Itu udah dikatakan mules ibu mulai kuat gitu ya. Dan mules ini biasanya kan semakin bertambah dengan ini ibu rasakan kontraksi akan bertambah. Biasanya yang tadinya 5 menit sekali, ibu bisa merasakan mungkin nanti 2 menit sekali. Saat mendekati persalinan, kontraksi ini akan semakin bertambah dan semakin kuat. Kayak tadi yang tadinya 30 detik mungkin bisa sampai 40 sampai 45 detik. Kemudian ibunya biasanya ada keluhan juga keluar lendir bercampur darah karena biasanya ada proses pembukaan. Kemudian yang selanjutnya, ibu mulai ada keluhan keluar cairan ketuban. Cairan ketuban di sini, jadi ibu merasa seperti keluar cairan banyak dari jalan lahir ibu. Ibu tidak merasa kencing, tapi keluar seperti cairan yang banyak. Ya. Kalau ibu merasa ada keluhan keluar cairan ketuban, meskipun ibu tidak ada mules, segeralah datang ke fasilitas kesehatan. Bisa ke puskesmas atau ke bidan terdekat dengan melihat usia kehamilan ibu. Jika usia kehamilan ibu sudah cukup bulan, maka datanglah ke puskesmas atau bidan. Tapi jika usia kehamilan ibu kurang dari 37 minggu, sebaiknya datanglah ke rumah sakit. Kemudian, selanjutnya adalah tanda-tanda persalinan. Jadi, tanda-tanda di sini, ibu sudah mulai kuat gitu ya Bu ya. Yang pertama, di sini ada mules semakin sering dan kuat, seperti tadi ya. Jadi, memang kalau ibu udah deket ke persalinan, harusnya memang mules atau kontraksi ini yang ibu rasakan semakin kuat. Karena kontraksi ini adalah modal dari ibu saat nanti proses persalinan. Mules atau kontraksi adalah upaya alami dari otot-otot rahim kita dalam usaha mendorong bayi turun dan membuka jalan lahirnya. Seperti itu ya. Jadi semakin kuat kontraksi, biasanya dorongan untuk bibirnya juga semakin kuat, dan mempengaruhi proses persalinan biasanya akan lebih cepat jika tidak ada faktor penyulit yang lain. Dalam persalinan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama kayak tadi kontraksi atau mules yang ibu rasakan. Semakin kuat kontraksi, biasanya proses persalinan juga akan semakin cepat. Kemudian yang kedua adalah yang mempengaruhi persalinan yaitu kekuatan. Kekuatan di sini juga dari ibu menghejam saat pembukaan sudah lengkap, ibu diperbolehkan menghejam. Nah, itu juga mempengaruhi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor dari jalan lahir. Jalan lahir di sini yang pertama, kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi yang mempengaruhi pertama adalah serviknya juga. Jadi ini namanya serviks atau leher rahim. Saat leher rahimnya sudah mulai lunak, tipis, dia proses pembukaannya biasanya akan lebih cepat dibanding serviks yang kaku dan tebal. Kemudian yang mempengaruhi juga adalah daerah panggul juga berpengaruh. Kemudian pengaruh juga ke daerah vagina dan namanya pengaruh juga ke daerah perineum. Karena biasanya perineum yang kaku juga berpengaruh saat proses persalinan. Kemudian faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah faktor dari janin, tali pusat, dan plasenta, atau yang nanti memang saat proses persalinan yang akan keluar di situ ya. Yang pertama janin. Di sini adalah posisi janin memang sangat mempengaruhi dalam proses persalinan. Contohnya seperti ini, posisi kepala. Jadi posisi kepala dikatakan posisi optimal jika dia lahir adalah belakang kepala seperti ini.
Jadi begitu lahir dia seperti ini. Nah, ini namanya belakang kepala. Karena belakang kepala ini lingkar kepalanya paling kecil dibanding dengan kalau dia posisi puncak kepala, atau dia miring, atau posisi muka seperti ini. Kalau posisi yang paling bagus kayak tadi, posisi belakang kepala. Saat posisi bayi biasanya bukan belakang kepala, proses persalinannya biasanya akan lebih lama. Bagaimana sih kita supaya mengusahakan supaya posisi bayi optimal belakang kepala? Yang pertama adalah perhatikan postur tubuh kita. Jadi saat duduk kita perhatikan postur tubuh kita, tidak boleh seperti ini, tidak boleh terlalu condong seperti ini, dan posisi kaki juga pengaruh. Jadi saat duduk usahakan kita tidak boleh menyilangkan kaki seperti ini, karena ini mempengaruhi posisi janin di dalam rahim kita, akan mempengaruhi posisinya, atau kita sering seperti ini. Untuk ibu hamil, pertama perhatikan postur tubuh dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian, yang kedua, kita bisa rajin melakukan senam hamil, seperti senam yang sudah kita belajar di pertemuan sebelumnya. Lakukan senam hamil, ibu bisa lakukan setiap hari. Jika kehamilan ibu sehat, bayi ibu sehat, dan ibu juga tidak ada masalah. Kemudian, ibu juga biasakan lakukan aktivitas setiap hari seperti jalan-jalan pagi, lakukan sehari paling nggak sekitar 30 menit ya Bu ya, ibu jalan pagi. Kemudian kayak tadi faktor dari posisi kepala ibu ya. Selanjutnya yang mempengaruhi adalah faktor dari plasenta atau bali gitu ya. Ini adalah namanya plasenta. Plasenta yang bagus dia memang akan berada di atas rahim. Kalau dia posisinya mendekati jalan lahir atau menutupi jalan lahir, bayi memang tidak bisa lahir secara spontan atau secara normal karena terhalang dengan plasenta. Biasanya ibunya juga ada risiko juga terjadinya perdarahan sebelum persalinan. Kemudian yang faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah tali pusat. Tali pusat di sini sangat pengaruh, soalnya tali pusat yang pendek atau ada lilitan tali pusat itu biasanya akan pengaruh ke proses persalinan. Untuk melihat adanya lilitan tali pusat atau tidak, ibu bisa melakukan pemeriksaan dengan USG. Di trimester akhir, memang ibu diwajibkan untuk pemeriksaan USG untuk melihat kayak tadi adanya lilitan atau tidak, salah satunya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah psikologis. Saat proses persalinan, ibu sangat terpengaruh sekali dengan psikologis. Psikologis ini sebenarnya bisa kita siapkan saat ibu hamil. Jadi yang pertama, ibu harus menyadari ini proses persalinan dan ini kontraksi adalah sebagai upaya alami dari rahim saya dalam usaha untuk mendorong bayi keluar. Jadi ibu harus menyadari, dan ibu juga bisa belajar teknik nafas. Teknik nafas di sini juga akan pengaruh saat proses persalinan, dan saat ibu bisa belajar teknik nafas ini, ibu bisa mengontrol pikiran ibu, mengontrol tubuh ibu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar teknik nafas saat proses persalinan. Kemudian faktor yang selanjutnya berpengaruh di sini adalah penolong. Penolong di sini mau bidan ataupun dokter juga bisa berpengaruh saat proses persalinan. Demikian materi untuk pertemuan ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.